Podcast Dampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jabar Rahmat TV bersama saya Delia sebagai host kali ini. Jadi di sini kita akan seperti biasa berbincang-bincang lagi bersama salah satu narasumber. Nah, kali ini kita akan ngehadirin salah satu mahasiswa Telkom. Jadi dia itu di Jabar Rahmah sebagai salah satu pembudidaya lele. Nah, kita akan membahas bagaimana cara dia membudidayakan lele. Kita sambut Ahaida. Yeay. Silakan perkenalkan diri. Ya baik, perkenalkan ya, nama saya Syahaidar. Di sini saya sedang melanjutkan pendidikan sarjana S1 saya di Universitas Telkom. Mungkin kalau bertanya di jurusan apa, saya ngambil jurusan administrasi bisnis. Sekarang lagi semester berapa nih? Sekarang 5. Oh, Semester 5. Cuma orang mungkin bilang kan, kok administrasi bisnis melalui ke perikanan. Iya, gitu. Nah, jadi gini, di Jabar Rahmah itu kan pesantren bebas biaya. Yang mana pesantren itu kan harus mempunyai modal atau mempunyai uang lah ya untuk memberi makan, atau bukan memberi makan sih istilahnya ya, untuk kehidupan di sana lah ya, buat persiapan segala macam lah ya di sana. Harus mandiri lah, misalnya jangan tergantung dari donatur, karena donatur juga tidak akan selamanya ada gitu kan. Jadi di sini juga saya berpikir untuk mengelola di perikanan, karena ketika di Jabar Rahmah itu ada kolam gitu kan. Nah, saya berpikir di situ kan, ini kolam daripada nganggur, ujungnya sampah, bau. Gimana kalau saya di situ membudidaya? Di situ juga membudidaya juga ada ikan lele dan ikan nila. Yang saya jalan itu ada 2 ikan dan nila. Nah, selanjutnya di atas juga ada lahan kebenaran kosong kan, yang masih punya lingkungan Jabar Rahmah juga gitu, maksudnya bukan punya orang lain atau punya siapa gitu. Kira di situ juga saya mengajak tim, maksudnya mengajak teman mungkin ya, untuk menanam kopi di atas menanam kopi. Jadi apa yang kita tanam di sana, apa yang kita lakukan di sana itu, kita melihat peluang tempat. Ada nggak sih tempat gitu di sana buat kita mencoba usaha apa sih? Nggak mungkin kan kalau kita berbicara usaha restoran, modal pasti banyak, duit dari mana kan? Makanya kita mencoba di sana melihat peluang, diantaranya ya perikanan, ada ternak merak, ada kopi. Mungkin sekarang lagi mau jalan itu sekarang nanam ini pohon aren. Pohon aren yang manis itu loh, ngerti gak sih? Yang manis, aren. Gula aren. Iya, gula aren. Nah, itu lagi nanam tuh di situ, lagi coba sekitar 500 batang ada gitu. Lagi mencoba lah ya, namanya juga kita mulai dari awal. Pasti segala sesuatu harus dicoba gitu. Beda dengan yang udah jalan-jalan kan ya, sama juga sih kan, mereka juga pasti dari awal juga kan, dari mencoba juga kan, jadi gitu. Nah, jadi kita di sini lebih akan membahas bagaimana cara Ahaida membudidayakan lele. Lele mungkin kalau baru yang pertama, mungkin yang dipersiapkan itu modal pasti. Modal juga harus cukup. Yang nomor 2 itu membuat kolam. Sebenarnya sih lele juga dari kolam tanah pun juga bisa, lebih bagus itu malah kan. Cuma kan kebetulan yang ada di Jabar Rahmah itu kolam dari beton, jadi kita menggunakan net yang udah ada. Yang nomor 2 ya kita mencari bibit lele, mencari bandar atau sekaligus yang menjual bibit lele untuk kita tanam atau untuk kita budidayakan di tempat kita sendiri. Yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu
yang pastinya bandar atau pembeli. Jangan sampai gini, lele udah kita rawat, udah kita keluar modal banyak, tapi bingung mau jual kemana. Jadi yang paling penting kalau usaha di perikanan itu yang menurut saya dan menurut pengalaman saya, kita harus tahu nih ketika panen mau lempar kemana lelenya. Jangan sampai udah panen, udah waktunya panen, kita bingung lempar kemana ini. Jangan sampai kita terus ngasih makan tapi udah wayahnya panen, udah waktunya panen. Nah itu beberapa sih yang cara-cara awal untuk menyiapkan lele ya. Dan juga mungkin di lele juga ya harus lebih teliti gitu ya, karena kan penyakit lele itu kan cepat menularnya ke lele yang lain, cepat sekali gitu. Kalau cara Haidar jualan itu gimana? Dipasarin ke siapa? Kalau jualan gini ya, kalau jualan itu kan, kalau soal penjualan itu memang agak sulit. Kalau misal dibilang orang lele gampang, misal tinggal taruh di pecel lele atau taruh misal di mana ya, di restoran mungkin ya. Anggaplah pecel lele aja lah ya. Pecel lele itu kita pernah nawarin di bawah harga pasar, di bawah harga dia membeli juga dia nggak mau nerima. Ketika kita tanyakan mengapa, karena si penjual pecel lele ini udah kontrak dengan bandar. Oh. Gitu, udah kontrak. Jadi nggak bisa diapa-apain, walaupun kita harga lebih murah, tetap gak mau. Ya, jadi tetap dia bakal mengambil ke yang udah ditandatangani kontrak tadi. Dan cara juga kan nggak cuma satu pemilik, jadi misal satu pemilik memiliki 10 cabang gitu. Sehingga susah, jadi juga agak susah karena ya pemilik ininya udah kontrak dengan bandar gitu. Jadi mau nggak mau kita menjual ke bandar. Tapi jangan salah, di bandar juga harga pasti dijatuhin, dimainin. Terus dari segi timbangan juga mungkin bisa dimainin. Kalau saya lihat juga dari orang-orang, dari YouTube juga ya mungkin. Tapi menguntungkan ke bandar jual? Enggak. Untung tipis. Kita kalau mau jual sendiri. Pasar jual sendiri. Pokoknya kita harus ngejual sendiri aja, jangan ke bandar. Kalau ke bandar itu untung cuma tipis gitu, untungnya tipis. Karena lele juga kan perkembangannya itu 3 bulan. 3 bulan tuh harus panen. Bila mana 3 bulan nggak panen, berarti bibitnya yang kita beli jelek. Jelek itu 3 bulan. Beda dengan nila. Kalau nila yes, dia di 6 bulan, 5 bulan lah baru bisa panen. Cuma ya kembali tadi juga, kalau 5 bulan 6 bulan nggak panen ya berarti ada kendala bibit atau cara penanganan sana yang salah. Iya, yang salah. Karena kan ikan juga perlu kasih sayang istilahnya. Ya. Jadi misal kita sekedar kasih makan gitu juga kan, kalau kita perasaan kita cuma kasih makan doang, mungkin lele juga ngerti gitu, ikan juga ngerti. Kalau di istilah Jawa itu, di orang-orang Jawa itu, di perkampungan Jawa itu mereka membudidaya lele, nila, kambing, sapi. Itu mereka nggak ngasih makan sambil dilus-lus, sambil kayak diomongin gitu. Misal kayak cepet panen ya, biar saya bisa membiayain membiayain anak saya sekolah. Harus juga. Iya, jadi kita juga harus istilahnya mah pendekatan juga dengan hebat. Ya mungkin sebagian orang ada yang percaya, ada yang enggak. Ya. Cuma ya itu juga di kampung kan, kampungan pelosok juga ya berhasil aja itu. Maksudnya sapi, kambing, lele, semuanya itu memang harus, jangan sekedar mengasih makan aja. Jadi misalnya mau ngambil makan kasih plung itu. Iya. Itu kesan hewan tuh kayak kita ngasih makan ke dia tapi kita nggak ada harapan gitu kalau dia panen dia mau kayak apa uangnya kan, siapa tahu buat keburukan kan. Iya. Nah, maka dari itu tetap harus ada kayak pendekatan yang ngomong dalam hati juga nggak apa-apa ya, walaupun orang yang belum
lihat disangka gila mungkin, Iya benar. disangka Iya, orang ngerti. gila, orang Baik, apa nih gitu. kok hewan kasih diajak ngobrol gitu kan, padahal di kampung-kampung memang real seperti itu. Harus ada pendekatan, bisa sambil kasih makan, ayo ya cepat gede le atau apa gitu. Itu memang terbukti di perkampungan. Ya bayangin aja di perkampungan nggak ada teknologi, maksudnya ada lah cuma kan minim, terus juga masih pada gaptek lah istilahnya, kita gaptek teknologi juga kan, tapi ya buktinya berhasil aja itu yang saya lihat. Kayak di Majalaya itu ada, di Majalaya itu di daerah Bandung Timur itu ke atas daerah Ciparai itu ada, sama di daerah ada kampungan juga, malah peternaknya nggak pakai beton, malah dia pakai tanah kolamnya, karena emang pakai bukan tradisional, memang lele suka di tanah sebenarnya, suka lebih bagus karena kan ada cacing, dia bisa makan. Bedanya sama beton apa? Kalau beton itu kan dia apa namanya, kotoran tuh ngendap di bawah. Kalau beda dengan tanah kan mungkin kan kayak apa ya, perputaran rantai makanan. Mungkin kan bisa dimakan oleh cacing mungkin kan. Terus juga kan cacing tersebut makan kan lele bisa makan cacing, jadi kayak rantai pertumbuhan gitu. Ya kurang lebih sih seperti itu ya yang saya tahu ya, lebih bagus di kolam tanah aja katanya, karena lele lebih suka di tanah. Tapi kalau pakai beton itu kolamnya harus dikuras gitu. Kalau pakai beton itu mau pakai beton, pakai terpal juga bisa. Terpalnya. Bisa terpal. Kalau terpal beton juga dikuras, gak hanya beton tuh, tempat tanah juga tetap dikuras, tetap harus dikuras. Cuma dikurasnya enggak full sampai habis, cuma setengah diisi air kembali. Tujuannya apa kok dikuras itu kan, misalkan dikuras 3 hari sekali atau 3 hari sekali, itu agar mengurangi kadar pH air atau racun dari kotorannya lele itu, agar kebuang separuh, kita isi air separuh gitu. Jadi jangan langsung full dibuang gitu, karena kalau langsung semuanya dibuang diisi air baru bisa, cuma kadar pH-nya pasti harus kita normalkan lagi gitu. Ada rata-rata gitu. Oh, tadi kan Hendra bilang kalau lele itu kan bisa jadi gagal panen. Gagal panen bisa, Ya. bisa. Nah, gimana sih cara ininya nanganin gagal panennya? Ada gak? Nah, kalau sejauh ini saya pengalaman sih agak sulit, karena semua juga udah kita prediksikan, sudah saya wanti-wanti, sudah saya kasih ini, tetap ya ada yang gagal panen. Ya karena itu tadi bibit ya, karena kita juga nggak bisa kan misal beli ke bandar, beli bibit, kita sortin satu-satu gitu kan. Tapi cara ngelihat bibit bagus enggaknya itu gimana? Cara yang lebih bagusnya agak sulit sih, kalau masih kecil tuh segini kok bibitnya, kurang lebih segini kecil, kayak kecebong, kayak kecebong gitu bibitnya gitu, kecebong. Jadi memang agak sulit juga ngebandinginnya gitu. Kalau ya bahkan juga saya pernah itu beli bibit lele, saya tuang, saya taruh di kolam Tebar Rahma itu yang sedang dijalani, itu bibitnya 3 jam kemudian pada mati, pada ngambang. Karena pas saya lihat, perutnya ngembung gitu. Kenapa? Karena perutnya ngembung ya mungkin dari faktor makanan juga, atau dari cara penanganan di sebelumnya juga gitu. Karena kan kita beli hewan juga kecil-kecil, nggak mungkin kita sortirin kayak satu-satu gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan. Ya semua usaha pasti ada resikonya, itu aja kalau yang saya tangkap. Ini semua usaha, mau usaha kecil, sedang, besar, tapi semua ada resikonya. Kembali lagi aja, kita siap gak menerima itu semua gitu. Menerima kegagalan, karena kan suatu kegagalan awal mula dari keberhasilan. Jadi kita harus berani di situ,
harus mencoba. Saya juga sebenarnya shock juga, sempat kena mental juga kan, apa ini bisa mati gitu kan. Akhirnya saya mencoba nyari tahu di YouTube, belajar dengan teman di Jawa yang udah pengalaman, tanya-tanya. Oh, awalnya tuh belajar di teman? Atau Awalnya otodidak saya gitu? langsung coba. Langsung coba? Saya tanpa ada teori, karena usaha itu nggak perlu teori kok sebenarnya. Jalanin aja dulu Jalanin nanti. dulu aja. Sambil jalan kita tahu Ya, apa nanti belajar. permasalahannya, apa yang jadi problem utamanya, tahu kok kita. Nggak perlu kita harus, misalnya kita mau usaha misalnya jualan bakso, misalnya masa kita harus belajar dari awal kan tentang cara buat bakso, ini gimana kalau busuk, kan nggak perlu kan. Sambil jalan juga pasti bakal ketahuan kok apa aja permasalahannya, apa aja problemnya, apa jalan keluarnya gitu kan. Karena kalau usaha banyak teori malah nggak jalan-jalan akhirnya gitu, malah banyak ngomong doang gitu. Jadi kayak mana ya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Mending langsung jalan aja, jalan kita sambil menganalisis apa sih problem yang aku sering jalanin. Nggak hanya di perikanan aja, semuanya aja jalan aja gitu kan, juga tak tahu sendiri. Oh, kita akan membahas masalah pengeluaran. Nah, untuk 1 bulan untuk pakan lele ini kira-kira berapa, ngeluarin berapa 1 bulan? Ini ya, pakan lele itu amat sangat mahal, bisa dibilang amat sangat mahal. Tapi porsi makan ikan lele besar sama bibit itu beda? Beda ukuran jenis peletnya sih. Oh. Kalau masih kecil itu kira-kira itu sekarang itu pelet itu dulu itu beli itu mahal banget, hampir untuk di 295.000 per karung. Oh, kan. Yang isi kira-kira isi berapa ya, saya lupa, 30, 25 gitu. Memang kendala di peternakan lele itu, di perikanan tuh, di lele itu memang pertama yaitu tadi pakan mahal. Terus juga kalau kita harga jualnya nggak sesuai juga nggak akan ketutup harga pakannya, karena sekarang beda gitu harga maksudnya jenis makanan untuk yang bibit sampai nanti ke panen itu beda ukuran peletnya, beda jenis juga yang harus kita keluarin gitu kan. Memang sekarang problemnya itu di lele itu memang makan banyak sekali. Saya lihat di YouTube itu, saya nonton tentang bagaimana cara anak lele itu, banyak sekali komennya itu yang saya habis gulung tikar setahun yang lalu, habis gulung tikar 2 tahun lalu karena pakan. Memang banyak sih itu, emang saya rasakan memang pakan. Nggak kehitung lah kalau makan tuh memang mahalnya minta ampun gitu kan. Kayak misal bibit aja, buatan bibit aja kita seminggu itu bisa nyetok sekitar 4 karung. 1 minggu 4 karung? 4 karung itu dari bibit sekitar, pokoknya tuh satu karung banding 2.000 bibit lele, berarti sekitar 8.000 kita dulu tuh. Bibit itu 4 karung selama 1 bulan, bayangin 16 karung kalikan 275, itu baru yang kecil itu. Sedang naik lagi harganya 290. Besar. Udah gede mau panen naik lagi di 300. Untuk 300 itu kalung itu. Memang pakan lele itu memang mahal banget sih itu. Memang kita mau misal kayak orang-orang di luar itu kayak dioplos kayak pakai ayam tiren kan di luar juga banyak bilang lele makannya ayam tiren atau busuk-busukan gitu. Sebenarnya enggak sih, ada juga yang full pelet, cuma bisa dirasakan aja dari rasanya. Kalau yang full pelet sama yang enggak itu kan, kalau kata orang-orang sih yang pakai pelet sih agak gurih, yang pakai ayam tiren itu mungkin agak gimana, agak amis kan, agak kenyang atau gimana gitu dagingnya itu kayak dengan. Jadi memang pakan lele memang bisa disimpulkan memang mahal sekali pakan lele. Sebenarnya ada sih merek yang murah gitu ya, misalnya nggak saya sebutin lah ya, mereknya di sini harga 210, cuma
pas saya bandingin itu sama yang mahal itu memang beda gitu. Responsif lele juga ketika kita kasih pakan itu beda sekali. Saya kasih yang mahal, kok mau? Jangan kasih yang murah, kok nggak mau? Ini kan sama aja orang kasih makan warteg ogah-ogahan, kasih makan padang semangat dia kan. Nah, pas saya teliti itu kan ternyata baunya tuh beda. Yang mahal ini baunya gamis, ya karena kan nggak suka yang amis. Yang murah baunya tuh agak bau roti-roti kayak roti-roti tawar gitu, gimana gitu kan, kayak memang kadar proteinnya juga lebih banyak yang ini yang mahal gitu. Proteinnya ketika saya sebarin yang mahal itu langsung responnya cepat. Dia kasih yang murah respon cuma agak lambat gitu, agak lambat cuma karena lele itu kan butuh protein yang tinggi gitu, biar cepat memacu dia buat apa namanya cepat tumbuh gitu kan. Dan kita juga mengasih makan lele juga nggak boleh kayak sampai kenyang gitu kayak ngasih makan manusia, nggak boleh. Itu ada aturannya, maksudnya kita ngasih makan lele jangan sampai ikan lele setelah kita kasih makan malah diem gini ke atas, itu nggak sehat. Jadi kita usahakan dia kasih makan secukupnya, jangan sampai kenyang banget. Menurut kita udah cukup biar lele gerak gitu. Jadi biar apa yang dimakan itu jadi daging. Jadi kalau beda kan dengan orang kasih makan diam, mungkin keluar lagi kan kotorannya, pakanannya itu. Mungkin kalau dipakai buat kayak kesana kemari kan jadi daging, bisa jadi daging gitu, maksudnya bisa pertumbuhannya bisa cepat lah. Gitu sih. Mahal sekarang makan lele tuh. Bahkan sekarang juga banyak sih ternak lele yang apa ya istilahnya dioplos kayak pakai sosis, bakso yang udah reject gitu, banyak bisa gitu. Cuma kan ya saya belum nyoba sih, itu aja belum nyoba. Tapi mau nyobain? Hah? Mau nyobain? Mungkin kalau dapat bandarnya bisa saya coba. Saya belum dapat bandarnya, belum. Bandar yang jual sosis reject, bakso reject, nugget reject belum dapat. Belum dapat agennya aja yang jual di mana. Nah, untuk sekarang Haidar punya berapa ikan lele? Sekarang itu sekitar ada 2.000 ya. 2.000? Iya. Sebagian Yang udah ada yang besarnya? kita jual, sebagian udah ada yang mati, sebagian juga ya kita konsumsi juga gitu kan, buat gitu juga nggak apa lah kan, buat pesantren minum gitu kan. Yang penting dihitung aja berapa kali ngambil, jangan sampai ngambil sekintal nggak gitu, wah ya rugi saja kan. Iya. Penting mah di sana berbarengan aja. Tapi perlu dikasih tahu juga, makanan lain juga bisa dari maggot. Oh iya. Maggot BSF, maggot gitu. Ya juga dulu sempat maggot gitu. Maggot, sengaja maggot itu sama respon sosial cepat sekali. Karena kadar proteinnya cepat, bahkan sekarang juga unggas ayam si maggot semua maggot. Karena maggot pertama murah, kedua protein tinggi, lagi kan menghemat kos pengeluaran yang harus dikeluarin buat ternak kita. Jadi kita bisa neken di harga penjualan, bisa kita neken di harga penjualan, kos kita dikit, jadi kita sehingga punya keuntungan yang lebih banyak, lebih besar di situ kan. Buat mungkin keuntungan ini ya nggak semuanya kita makan, nggak kita ambil, bisa kita sisihin buat kerugian kita yang di belakang. Misal kita melihara lele, ada berapa yang rugi, kita tutup di sini. Jadi sebisa mungkin kita menekan kos, menekan pengeluaran supaya kecil pengeluaran kita, agar apa, kita jual keuntungan kita bisa gede, bisa nutupin yang mati tadi, yang kerugian sebelumnya juga mungkin bisa ketutup. Tapi bila mana kos gede kita ngejual segitu ya untuk kecil lah. Pasti kalau buat nutup juga kecil, buat kita juga pun kecil. Jadi apa yang kita kerjakan malah sia-sia. Jadi itu sih. Kan Haidar tuh mau mendilekan kan? Ikan lele. Lele dan ikan nila. Ya. Tapi memproduksinya enggak. Jadi kayak ikannya teh diproduksi lagi mau jadiin keripik atau apa gitu. Ada niatan gitu enggak? Kalau itu sempat berpikir kita mau buat ke Ambon.
Oh iya, abon lele. Abon lele atau enggak ke lele panggang, lele asap. Kan kalau saya lihat mungkin belum ada ya kalau lele asap. Mungkin kalau ikan asap itu udah banyak di Jawa, yang mungkin di Jawa itu ada seperti mangut, nama makanannya itu sama dari ikan asap, cuma bukan lele sih yang dipakai. Sempat kepikiran gitu, cuma sekarang gini, bicara masalah modal lagi, kembali lagi ke modal. Semua usaha tetap kembali ke modal. Bisa aja sih kita usaha gitu dengan modal sedikit, cuma ya sesuai dengan apa yang mau kita usahakan. Misalkan kita mau usaha jualan bakso, mungkin jualan bakso keliling kayak bakso ikan mungkin, atau mungkin bisa mungkin banyak ngejual sendiri kayak di sekolahan. Pak Dimas sih Lugina kan ya? Lugina. Nah bisa kan tuh di Lugina jual bakso ikan gitu diplastikin. Itu butuh modal kecil. Nah, beda dengan modal yang besar gini kan tetap harus mencari modal. Atau kita nggak punya modal, cari investor lah yang percaya dengan kita, yang percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu bakal berhasil. Ya itu tadi, sekarang cari investor. Cuma zaman sekarang ini kan, setelah COVID ini kan, setelah corona ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tumbang. Apalagi pas COVID kan, terus saya dengar di berita itu kan banyak sekali kan perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya tumbang, nakal semua. Jadi sehingga nggak ada duit. Dan apalagi sekarang setelah COVID juga perusahaan juga belum banyak yang sehat, dari segi ekonomi atau segi penjualan atau apapun itulah ya, belum banyak yang sehat. Mungkin kalau untuk saat ini nyari investor juga agak sulit sekali, karena semua orang juga butuh duit gitu. Istilah kasarnya gini, lebih baik gue nyimpan uang daripada gue harus modalin dia. Dia percaya sih kalau yang dia modalin itu bakal berhasil. Cuma lebih baik gue nyimpan uang daripada gue harus modalin dia. Ibarat kata uang mandek di situ nunggu penjualan kan nggak tahu apa. Nah sekarang banyak sekali orang yang lebih baik menyimpan uang. Apalagi sekarang menjual rumah, menjual mobil. Sebelum COVID cepet kan banyak sekalian. Sekarang setelah COVID bisa dilihat, ya enggak, itu susah juga. Banyak sekali orang yang malah justru menyimpan uangnya, menyimpan hartanya. Toh dia kalau mau usaha, mungkin usaha yang secukupnya aja gitu buat kehidupan dia, sama buat dia usaha itu, buat modal buat usaha gitu. Yang penting tercukupi aja sih gitu kan. Makanya kan kembali lagi tadi itu modal sih sebenarnya. Kalau membuat udah ada kepikiran buat abon kayak lele gitu, ikan asap kan belum ada nih di Jawa Barat kayaknya kan. Mungkin bisa lele asap kan, nila asap bisa, itu bisa. Cuma kembali itu ke modal kita kan. Tempat mau di mana? Masa tempat mau di pesantren? Bisa aja sih pesantren di depan, cuma di wilayah kita itu di pesantren itu bagian depan itu mau dibuat UMKM, maksudnya buat kayak warung kopi, tapi yang jaga orang pesantren gitu. Kita ngandelin orang-orang yang lewat, karena kan di atas pesantren kami kan tuh, kalau terus ke atas pesantren kami kan tuh banyak sekali kayak apa namanya, tempat wisata, tempat kayak berlibur, refreshing. Banyak orang kesana. Ya mungkin kalau yang pas syuting mah ya honeymoon lah ya, bisa ke sana. Sabtu Minggu tuh rame. Nah, kita mau ngandelin di situ, kita membuka warung kopi. Sebenarnya bisa aja sih diselingin dari asap, cuma pandangannya itu kan tetap butuh modal lagi, kita butuh kos lagi gitu kan. Kalau warung kopi itu udah ada warungnya gitu, tinggal kita dekor sedikit, tinggal kita rancang sedikit, sudah beres jadi. Beda dengan lele asap kan kita harus pikirkan konsep, target market. Kalau bedanya warkop sama kita buka gini kan usaha apa, ikan asap. Kalau warkop bisa aja target customernya atau segmennya itu semua kalangan. Seakan-akan dari yang tua bisa makan bubur kacang hijau, yang muda mungkin bisa makan mie atau es kopi.
Mungkin yang lebih ini lagi yang anak-anak mungkin bisa kayak susu kan, susu panas, susu dingin kan. Tapi kalau ikan asap kan nggak semua orang bisa masuk, nggak semua orang bisa makan, maksudnya bisa membeli. Jadi kayak orang-orang di bawah gitu kan, sorry ya, kayak ekonominya di bawah gitu kan. Beda dengan di warkop kan, di warkop ekonomi bawah juga dia mau beli apa misalnya makan mie dapat, harganya masuk, 7.000 dapat nih kan. Kalau sekarang 7.000 ini saya tarik misal buat kita beli rel asap, apa dapat 7.000 kan? Enggak kan, malah kasihan kan, karena di situ juga tetangga-tetangga kita depan pesantren kita juga kan ekonominya juga ya bisa dibilang pas-pasan lah. Jadi kita juga memikirkan di situ juga kan, kalau kita buka siapa yang mau beli, siapa yang mau makan. Beda dengan warkop kan, orang lewat pun, orang sekalipun honeymoon, pacaran, mau wisata ke atas, pasti kan asal lihat tempat warung kopi menarik, bisa buat ngobrol santai, mungkin bertukar pikiran, atau mungkin bahkan ada yang mau meeting, mungkin ada yang mau apa namanya kayak ngobrol-ngobrolin masalah usaha atau masalah apapun itu kan bisa gitu. Nah sekarang kan beda dengan kita buka ikan asap kan, berkata kita makan udah beres. Beda dengan ngopi, kalau ngopi kan kita udahlah ngopi santai lah, kita bisa makan mie, bisa sambil ngobrol, bahkan bisa pesan lagi gitu, pesan roti bakar apa. Itu makanya kita kembali lagi mikirkan modal. Sebenarnya udah ada ide sih ini mau buat kayak abon lele gitu kan. Saya tuh kenapa kepikiran begitu, karena saya melihat lele-lele yang gagal, lele yang gagal panen. Daripada saya harus menjual hingga waktu panen, berarti kan saya dari waktu panen sampai bisa kejual kan saya butuh makanan lagi nih di sini. Nah, untuk meminimalisir lagi kos yang saya keluarin, maka saya berpikir, saya punya ide nih, apa gini aja, apa yang udah kepanen ya kita jual, yang nggak kepanen kita buat hidangan yang lain yang bisa kreativitas. Kayak abon lele itu kan belum ada tuh, ada lah di Jawa tuh, di Surabaya apa di mana saya lupa itu ada, atau bisa jadi kasar. Mungkin balik modalnya tipis, tapi kan kita langsung kejual, langsung kebeli, langsung keolah, dibandingkan kita harus dari waktu panen sampai bisa kejual lagi, kita makan lagi kan berapa juta makan yang harus kita keluarin. Daripada itu mending kita langsung aja di sini diolah jadi apa, jadi dari asap, dari abon. Itu yang membuat ide saya kenapa muncul gitu kan, begitu aja. Karena melihat itu tadi sih, karena kan kerugian lele juga yang saya jalan juga kan sungguh banyak gitu ya, maksudnya sungguh inilah, maksudnya ya maklum lah kita sama-sama pemula gitu kan. Mungkin juga kan di warga YouTube juga banyak kan mungkin yang udah profesional, bolehlah langsung komentar aja tuh di YouTube-nya, di YouTube kita, channel kita, boleh langsung kita sharing-sharing. Mungkin ada kata-kata saya atau mungkin mau sharing-sharing pengalaman, boleh langsung aja tuh di YouTube apa tadi? Jar TV. Ya, Jabar Rahmat TV itu bisa tuh. Mungkin kita sharing-sharing juga tuh di situ di kolom komentarnya. Atau mau misalkan kita kita membudidaya lele gitu ya, dengan cara kayak investor juga agak sulit juga, karena gini, lele modal awal sekian, tapi yang nggak bisa kita perhitungan tuh pakan lelenya kita nggak bisa nentuin. Maksudnya bisa kita nentuin, bisa, cuma harga naik turunnya. Iya, naik. Waktu itu saya beli itu 2 minggu yang lalu, kayak misal saya beli sekarang harga 70, 2 minggu ke teman 75, kenaikan pakannya besar, 5.000 kenaikan. Waduh kan, ini juga di luar prediksi saya gitu kan. Padahal udah saya hitung tuh berapa lele, berapa pakan yang kita keluarkan. Saya udah survei cek harga juga kan ke
menjual pakan ikan lele gitu kan. Ya itu tadi lah, pokoknya mah harus siap modal banyak, keluar banyak gitu. Kalau mau ya kita biaya lele itu di atas 30.000 bebek lele itu menurut saya dan menurut teman-teman yang sudah pengalaman itu akan lebih untung, jauh lebih untung katanya. Cuma kan mau ke sana juga kolam tidak memadai, modal juga kan harus pikirkan juga, apalagi kan juga kan saya juga pakai modal punya pimpinan mahat gitu kan, pimpinan Jabal Rahmah gitu kan, nggak enak juga kan kalau saya harus rugi gitu kan. Yang beliau sih bilang nggak apa-apa gitu, tapi kan namanya saya sebagai manusia, sebagai penjalanan di bidang perikanan baik lele ataupun nila juga, saya tetap merasa nggak enak, namanya manusia kan keluar modal banyak tapi tidak ada hasilnya. Sedangkan yang ngemodalin saya bilang nggak apa-apa, ya kan saya jadi tekanan kan, mendingan saya yang udah kejual sisi menduitnya, yang belum kejual ya sudah kita rawat aja sebisa mungkin, kita olah itu. Jadi ya kalau mau daerah lele ya pikir-pikir dulu lah, cari-cari dulu aja referensi tentang bagaimana budidaya lele, bagaimana cara pengobatan, penanaman. Karena jangan salah itu, saya tadi sudah dibilang mungkin di awal itu penyakit lele itu cepat banget. Pertama tuh kanibal, lele itu kanibal. Apa kanibal? Kanibal sesama makan, sesama lele itu makan ya. Oh. Jadi kita telat makan sedikit, sesama lele dia dimakan itu. Cara makannya gini, yang udah gede makan yang lebih kecil. Itu kanibal. Makanya kalau lele itu benar-benar kita harus kayak kontrol. Kolamnya disatuin? Enggak. Ya kalau sama lele ya satuin, kalau enggak beda lagi. Ya, otomatis kalau misalnya hanya dihakan ya teman. Babe ya taman lala Jawa. Bener lele besar dan kecil disatuin. Oh disatuin, karena kan gini kan, karena setiap 3 minggu sekali itu memang, atau sebulan sekali itu memang ada penyortiran gitu, dari kecil, sedang, besar. Cuma kan setelah disortir kan ada yang besar kan, dari sini juga yang sedang mungkin ada yang lebih besar lagi kan setelah kita sortir gitu kan. Nah makanya di lele itu kita jangan sampai telat ngasih makan. Itu kanibalnya sangat besar banget, sangat bahaya banget kanibal, karena sama lele pun dia juga berani makan gitu, berani kanibal itu. Kita telat ngasih makan sedikit udah kanibal gitu di dalam gitu. Bahkan saya pernah gitu ya lagi nyerok ikan lele gitu, kok ada kepala ikan lele gitu di kan. mulutnya gitu? Hah? Di mulut? Enggak, di saringan saya. Oh. Pas saya mau nyari Oh, lele, iya udah tinggal kepalanya doang. Kok tinggal lele gitu kan. Tinggal kepala. Tinggal kepalanya. Abis itu yang utuh tengkoraknya lagi. Jadi kan berarti udah pasti sama ikan lele itu udah fix kan juga. Karena saya pun juga melakukan itu. Jadi tadi saya serok, saya mau nyoba ngambil gitu ya, nyoba gitu ya pertumbuhannya sejauh mana gitu. Pas saya sortir saya kaget, kok ada tengkorak kepala ikan lele ini kan. Saya baru sadar, oh iya ini sama lele gitu. Kadang juga kalau lele kurang makan pasti kanibal, pasti makan temennya, pasti sangat ini kan, sangat berpengaruh banget kalau kita kasih makan gitu. Satu hari berapa kali ngasih makan? Kalau bagusnya sih 2 kali. Di jam? Di pagi setelah matahari terbit, biar masuk ke kolam itu sekitar jam 8 jam 9 kita ngasih lagi makan, malam ya di jam 8 gitu. Jadi kenapa kita ngasih makan jam 8 lagi, biar si lele itu tahu gitu waktunya jam berapa kita harus makan, kita harus ini. Biasanya sih ada yang 3 kali, cuma 3 kali kayak kurang bagus mungkin ya. Kalau saya sih selama ini menjalannya ya 2 kali gitu. Malam jam 8, pagi jam 8 setelah matahari terbit, setelah masuk pokoknya ke kolam, kasih makan. Malamnya saya kasih makan jam 8 jam 9. Karena kenapa jam 8 jam 9? Agar waktu malam itu dia nggak kelaparan, nggak bisa maksudnya pagi. Jadi makan 2 kali aja cukup gitu. Terus untuk kuras air sebulan sekali cukup.
sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah dikuras setengah kolam, jangan dihabisin semua. Terus apa lagi ya, paling ya mungkin kalau awal-awal kita mau masukin bibit mungkin jangan langsung dimasukin ke bibit, mungkin jangan langsung kita masukin ke kolam. Jangan dipisahin dulu gitu. Enggak, maksudnya kita harus sebelum misalkan kita beli hari Rabu nih, sekarang nih hari Rabu, Selasa, Senin, Minggu. Nah hari Minggu tuh kolam harus sudah diisi air. Kita kasih garam grosok sih, garam kasar itu buat netralin pH airnya. Setelah 3 hari baru kita beli, kita masukkan bisa. Jadi jangan sampai bibit baru kita beli langsung kita masukin. Nah itu bisa ikan lele mabuk atau bisa nggak cocok dengan airnya, makanya kita netralkan dengan cara ngasih garam grosok atau garam kasar kayak bisa lah itu juga. Terus dikasih atasnya juga eceng gondok bisa buat netralin oksigen yang ada di air, bisa gitu. Kayaknya ya pesan saya mah buat yang nonton lah dipikir-pikir lagi lah gitu, mau usaha di bidang lele, karena lele modalnya besar. Saya juga ya habis lah sekitar 12 keluar lah. 12 apa tuh? Juta. Padahal baru 8.000. Banyak gitu keluar. Karena apa? Kesalahan saya pakannya ini mahal banget. Benernya pakan mah nyerah. Nah, aduh nggak ketolong itu, signifikan kenaikan harga itu cepat banget kenaikannya gitu kan. Bahkan bisa dibilang naik terus. Kalau turun paling seuprit turun gitu kan. Emang bener itu seuprit tuh turun, makanya kan dipikir-pikir lagi lah ya warga YouTube atau mungkin yang nonton channel JRTV sebelum terjun di bidang perikanan, mau lele atau nila itu sama aja sih. Nila cuma kendalanya di 5 bulan 6 bulan baru panen. Lele 3 bulan udah panen, cuma pakan nila pakan bisa dibilang relatif lebih murah lah daripada lele. Cuma bisa waktu panennya itu 5 bulan, 6 bulan, lama banget itu. Jadi kalau mau usaha lele, nila, perikanan lah ya khususnya itu kita minimal misal lele 3 bulan atau 4 bulan ya taruh kita panen. Berarti kita siapin 4 kolam, misal 4 kolam. Misal bulan pertama kita isi ini, bulan kedua kita isi kolam ini, bulan ketiga kita isi kolam ini, bulan keempat kita ini. Nah begitu bulan keempat kan yang kolam pertama udah panen. Nah kita isi lagi, jadi lebih baik seperti itu. Nila pun sama, misal ada 6 bulan misal siapin 6 kolam sama, sebelum pertama isi, kedua, 3, 4, 5, 6 sampai bulan ke-6 udah kita isi, balik ke bulan pertama udah panen harusnya. Yang jadi kan bisa terus tiap bulan diisikan panen tiap bulan juga. Jadi jangan sampai kita punya 1 kolam gitu buat nila 6 bulan kan nungguin kan. Dan jarak 6 bulan tuh kita mau makan apa gitu kan, mau dapat penghasilan dari mana gitu. Sama dengan lele, punya kolam 1 panen 4 bulan, kita selama 4 bulan menungguin gitu, kita mau makan dari mana gitu selama 4 bulan gitu kan. Beda dengan sebulan kali kita panen kan bisa lah kita perhitungkan buat pengeluaran, mungkin kan buat apapun itu, buat gaji pegawai juga bisa kita pikirkan di situ. Gitu sih ya, kembali lagi lah ke modal itu sangat penting di lele itu, karena saya juga modal sekarang yang udah dikeluarkan sekitar 12 juta itu baru 8.000 bibit. Bayangin 8.000 bibit gitu, 8.000 ya sekitar 9.000 lah, kurang 9.000 sudah kita keluarkan segitu. Sekarang sih 2.000, malah 2.000 belum 2.000 ke 3.000 ya saya lupa gitu. Di sana belum penjual, masih ada barang, masih ada gitu. Masih inilah ya, paling dirawat sama anak-anak aja, mungkin dikasih makan nasi mungkin kan, ngasih makan apa mungkin. Yang penting jangan ngasih makan busuk-busukan lah, kayak yang deret apa gitu, ikan busuk dimasukin ke situ, pasti dimakannya pasti dong dimakan. Ya masa tega sih sama hewan ngasih makan busuk gitu kan. Kita juga ya sebagai manusia dikasih makan busuk dan nggak mau kan, masa kita kayak hewan tega mau ngasih makan busuk gitu kan. Itu aja sih, jangan sampai kita kaget
dengan usaha di bidang ikan lele. Sekarang yang ramenya sih dimakan, dipakan. Nah, sebelum berakhir nih, ada nggak sih saran untuk yang nonton gitu? Gimana? Di jangka waktu panennya lebih cepat itu, dan pakannya juga ya semua perikanan memang mudah sih, nggak ada yang, cuma kita ya semua ikan juga tetap harus dikontrol, kayak setiap hari dikontrol pakan, air, terus penyakit, itu semua harus dikontrol semua ya. Kalau kemudahannya ya itu tadi sih, kalau di bidang lain itu jangka waktu panennya cepat dia, cepat dibandingkan ikan yang lain kan. Kayak kalau gurame kan itu bisa sampai 8 bulan ya. Gurame itu lebih lama, makanya kan gurame itu mahal. Ya keuntungannya di lele ya itu tadi, lele bisa hidup di semua tempat, maksudnya mau air kotor, air apa itu bisa hidup. Cuma kan kalau kita konsumsi apa ngegeli gitu kan, konsumsinya gitu kan. Lele sebenarnya taruh di kolam yang misalkan kita punya kolam nih, udah ada tai angsa, kotoran apa hidup, pasti hidup itu kemudahannya. Yang pertama hidup pasti, gak usah dibersihin kayak ikan apa, mungkin kayak ikan koi, mungkin kena koi atau kena apapun itu, enggak harus, itu aja taruh aja bersih kok, pasti mau. Terus juga di kolam tanah juga mau dia, jadi nggak ribet juga, panen cepat, nggak ada jangka waktu 3 bulan udah panen dia. Ya paling itu sih kemudahannya kalau di bidang lele itu, ya apa paling ya saran saya mah ya sebelum memulai usaha buat para usaha-usaha muda atau mungkin para pekerja kantor mungkinnya yang mau memiliki usaha sampingan yang ada uang, mungkin bisa dipikir-pikir lagi lah kayak modal gitu kan. Karena kan saya tadi dari awal sudah saya sampaikan gitu kan, lele di modal itu gede, di pakan juga harus kuat kita di modal. Habis itu kita penjualan juga harus siap dibanding harga sama bandar. Terus juga penjualan juga kita harus punya kayak tim marketing yang jualnya, jangan sampai kita beli tapi nggak tahu jual kemana. Online. Online ya oke deh dong. Online dikirim pak, kirim balik papan ya, iya gitu kan, pakai oksigen. Gini-gini kan ikannya mati lah. Gitu kan. Ya tadi sih sebenarnya semua kembali lagi ke modal sama harus kuat mental sih ibarat katakan. Karena kita juga beli bibit juga kan nggak tahu bibit itu jelek atau bagus kan, karena kan kita juga mungkin yang baru mau mencoba kan, apalagi awam banget lah yang masalah pakan. Mungkin wah pakan ini bagus beli, misalnya ada pakan ini bagus beli kan. Nggak tahu mau ongkos sudah lebih gede daripada modalnya kan, pakan lebih gede daripada modal nanti jual berapa. Jadi ya sebenarnya gini loh, kalau misalkan bicara itu tuh kita lebih gampang membeli, merawat gampang. Membeli itu gampang, merawat gampang, menjualnya bisa nggak? Menjual kan tetap aja kan ikan dedar kita jual kan, buat balikin lagi modal. Kamu mungkin cari lawan terus aja kan, kayak bayi diasuh-asuh nggak mungkin kan. Terus kita jual, makanya titik ujungnya di sini, di penjualan. Bisa nggak dia ngejual ini sih ikan lele? Bisa nggak dia kayak memasarkan ikan lele ini? Karena kalau aja kepercayaan lele, saya pengalaman tadi susah banget karena udah kontrak dengan bandar. Ada lebih baiknya kita ngejual sendiri ke pasar. Misal mbaknya nih punya kayak jongkok misalkan di pasar mana, ada 5 jongkok misalnya, ada 5 jongkok di pasar, jual sendiri itu keuntungannya lebih besar. Atau kita pakai sendiri, maksudnya dalam arti kata udah kita olah, entah mau jadi lele balado, lele goreng, itu malah lebih keuntungannya lebih besar lah. Karena kan makanan kalau udah jadi makanan itu kan untungnya bisa berkali-kali lipat gitu kan, bahkan bisa 100% balik modal, bisa 100% untung pasti bisa itu kalau kita udah diolah jadi makanan gitu. Udah. Bareng gitu. Udah.
Nah segitu dulu perbincangan dari kita. Makasih juga Haidar udah datang ke sini. Semoga yang tadi Haidar impikan memproduksi lele bisa terwujud. Amin. Udah malah, udah terwujud malah. Hah? Udah terwujud. Udah terwujud? Apa? Udah kirim aku sih. Apa yang maksudnya? Itu memproduksi lele yang Belum boleh itu maksudnya kalau dia mah udah. Ya iyalah itu. Dan makasih juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tonton video kita lagi yang sebelumnya. Dan jangan lupa juga subscribe sama like. Ketemu lagi. Komen lah, pokoknya komen lah kalau ada yang ini. Komen juga, kasih saran. Mungkin kalau ada yang salah atau mungkin masukan boleh komen aja langsung, pokoknya nggak usah takut, atau mungkin para suhu juga bisa. Karena kan saya juga sama nih kan, bisa dikatakan junior juga kan, junior yang baru berjalan gitu kan, yang nggak baru berjalan sih, kita udah menjalani itu sampai 8.000 ekor selama kurang lebih 3 bulan. Mungkin bisa dikatakan saya juga junior. Emang udah berapa tahun? Hah? Wah, udah hampir apa ya, setahun lebih mah ada. Baru gini? Baru, cuma kan sempat terhenti ya kan kita bingung penjualannya. Penjualan bingung. Akhirnya ya kita dipakai sama orang sana buat makan, ya nggak apa-apa sih, ya amal juga sih kan. Pakai makan santri ya, karena kan kita juga ponpes atau pondok pesantren berbasis beasiswa full, nggak ada gratis, nggak ada apa-apa, ditanggung semua sama pondok itu. Jadi kita harus bersamaan aja. Ya komen aja lah ya, kalau komen lah, jangan sampai nggak komen, pokoknya langsung aja. Kalau ada yang salah komen aja. Yaudah guys, segitu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ku syukur.